Kami dari kelompok 2 11 RPL 2 ingin mempresentasikan proyek D5 bioteknologi, yaitu pembuatan sabun cair dari buah gerak. Pertama-tama kami akan mempresentasikan tentang rencana terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Pak Ida Novianti. Kepada Pak Ida Novianti, silakan. Ya, baik. Saya Pak Ida Novianti dari kelompok 2 kelas 11 RPL 2 akan menjelaskan perencanaan dari produk yang sudah kita buat. Pertama-tama untuk perencanaannya, kita memilih sabun alami dari buah gerak ini, yaitu ada sebabnya. Pertama, kita ketahui saat ini limbah yang berada di sungai maupun di danau atau yang sudah masuk ke dalam lautan itu 79,6% adalah limbah yang berasal dari rumah tangga, yaitu deterjen yang mengandung seperti SLS, paraben, dioksan ataupun triclosan. Nah, maka dari permasalahan tersebut kita mengambil langkah atau solusi, yaitu kita membuat sabun cair ramah lingkungan yang tidak ada atau sama sekali tidak menggunakan bahan kimia. Oleh karena itu, sabun yang kita buat ini sangat mendukung net zero karbon atau tidak ada menyebabkan pencemaran dan merusak lingkungan. Jadi diharapkan produk-produk yang sudah kami buat ini dapat mendukung pelestarian lingkungan dan semakin membuat bumi kita ini lebih baik. Oke, baik, itu merupakan presentasi untuk perencanaan kenapa kita membuat sabun cair dari buah gerak. Selanjutnya adalah pelaksanaannya, bagaimana cara membuatnya, dan yang akan dijelaskan oleh Gania. Kepada Gania, Baik, saya Daniel Mahfuzadila dari kelompok 2 kelas 11 RPL 2. Pada tahap pelaksanaan ini kita melakukan 5 kali eksperimen. Dan di antara 5 eksperimen itu kami mendapatkan hasil bahwa 2 yang berhasil produknya. Nah, pada tahap pertama ini kita menggunakan bahan-bahan alami seperti selai, kemudian jeruk nipis, kemudian buah gerak sendiri dan air, kemudian juga ada garam. Nah, pada tahap pertama ini kami itu merendam air buah geraknya ini selama 2 hari, kemudian baru kita rebus bersama bahan-bahan yang tadi disebutkan. Nah, kemudian hasilnya ini air sabun gerak ini berhasil, cuma tidak layak pakai. Mengapa? Karena air buah gerak ini baunya itu terlalu kuat sehingga kurang cocok dipakai pada kegiatan sehari-hari. Kemudian kami melakukan eksperimen tahap kedua, yaitu hanya merebus saja bersama bahan-bahan tadi, jadi tidak direndam. Nah, yang kami dapatkan adalah bahwa sabun gerak ini layak pakai. Dia tidak berbau, baunya itu bau jeruk nipis, jadi bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Nah, yang eksperimen ketiga ini juga kami lakukan sama, kemudian akan tetapi airnya lebih sedikit daripada proses yang kedua. Nah, dihasilkan bahwa busa dari loraknya ini lebih banyak. Kemudian pada eksperimen ketiga dan keempat itu kami hanya merendam saja untuk mengetahui apa sih proses jika hanya direndam saja, apa hasilnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika hanya direndam saja maka airnya itu hanya akan berbau, jadi berbusa, dan itu pun sangat sedikit. Dan karena proses fermentasinya yang direndam saja, jadi airnya itu sangat berbau sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan air buah gerak ini sangat cocok jika hanya direbus saja bersama bahan-bahan seperti jeruk nipis, selai, dan garam. Nah, itu saja yang kami dapat sampaikan pada
Jadi itu dia pelaksanaannya yang berupa tadi ada sampai 5 kali eksperimen kami membuat mencoba untuk membuat sabun dari buah laras ini. Selanjutnya kami akan mempresentasikan pasca pelaksanaannya yang akan dijelaskan oleh Elsie. Pada Elsie, silakan. Ya baik, saya akan menjelaskan. Jadi setelah uji kelayakan, berdasarkan kesimpulannya yaitu sabun laras ini bisa digunakan sebagai pembersih lantai, ruangan, atau bisa mencuci baju. Nah, jadi buah laras ini tuh sudah melalui hasil tes uji laboratorium yang mengandung sifat antibakteri dan antimikroba sehingga aman digunakan untuk produk rumah tangga sehari-hari. Dan saat pengaplikasiannya itu buah laras ini tidak terlalu besar karena kan ramah lingkungan, dan juga saat sudah dipakai di tangan itu sudah tidak menimbulkan bau seperti yang dikatakan Danias awal itu, bahwa sabun laras ini tuh awalnya bau tapi saat diaplikasikan itu tidak bau seperti itu. Jadi mungkin saja dari saya. Oke, itu dia presentasi dari pasca pelaksanaannya, dan itu juga sebagai akhir dari presentasi kita pada hari ini. Mulai dari tadi ada perencanaan, terus pelaksanaan, sama pasca pelaksanaan yang mungkin bisa bermanfaat. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan kata dan presentasi kekurangan pada presentasi kali ini, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Tuhan Zaki, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.